Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Hidayati Miharja, saya CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 27 Jakarta. Dan mata pelajaran yang saya ampu adalah biologi. Kali ini saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Miss Nur Hasanah, dengan mapel bahasa Inggris. Yeah. Halo Miss, how are you? Yes, I'm really happy today to see you, Bu Husna. Okay. Thanks to join me for supervision. Yes. In pra-observation. Okay. Okay. Siap. Okay. Baik Miss ya, kali ini kita akan membicarakan tentang supervisi yang akan kita lakukan, yaitu tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Miss lakukan. Ya. Sebelumnya izin untuk merekam ya Miss? Boleh silahkan. Dalam tahapan supervisi kita akan memulai dengan percakapan pra-observasi. Ya. Jadi pra-observasi ini dilakukan sebagai awal atau tahapan persiapan dalam proses pembelajaran yang akan Miss lakukan nantinya. Sehingga Miss bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan kondusif bagi siswa. Nah, pada saat nanti Miss melakukan proses pembelajaran, saya nanti akan mengamati dan mencatat apa-apa saja yang saya temukan selama proses pembelajaran yang sesuai dengan apa yang Miss mau tingkatkan untuk diobservasi. Oke ya Miss ya? Siap. Oke. Nah, sebelum kita nanti observasi Miss, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, boleh? Boleh. Oke, thanks. Nanti proses pembelajaran ini kelas berapa ya Miss? Insya Allah besok ya, Rabu. Besok, Rabu itu di jam terakhir saya ada di kelas 11.2. 11.2, Oke. Materinya apa ya Miss? Materinya ini tentang cause and effect, itu sebab akibat. Oke. Nah, sebab akibat, bisa Miss jelaskan nih tujuan pembelajaran yang ingin Miss capai nantinya? Oke. Di sini saya ada 3 ya tujuan yang mau saya capai untuk pembelajaran cause and effect ini. Yang pertama, peserta didik tuh mampu membedakan dan menggunakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, ungkapan sebab akibat seperti because of, due to, thanks to, dalam percakapan sehari-hari sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga diharapkan mampu menyusun teks yang berisi hubungan cause and effect atau sebab akibat, lalu melengkapi berdasarkan situasi yang diberikan. Yang terakhir, mempresentasikan. Nah, kemungkinan besok adalah waktunya anak-anak itu grupnya ada yang presentasi, Bu Husna. Jadi mungkin besok kita bakal lihat nih presentasi anak-anak ya. Jadi mereka akan mempresentasikan hasil analisis tentang perbedaan dari beberapa teks bentuk sebab akibat secara lisan dengan ucapan dan tekanan kata yang benar. Baik. Jadi tujuan pembelajaran dari kebahasaan sebab akibat tadi, tujuannya Miss ingin siswa bisa membedakan. Ya kan? Membedakan dan menggunakan kebahasaan sebab akibat. Lalu siswa mampu menyusun teks, ya Miss ya, dan mempresentasikan hasil dari analisis beberapa teks yang berbeda mengenai sebab akibat. Nah, Miss, area pengembangan yang hendak dicapai apa, Miss? Untuk area pengembangannya pasti ada pengetahuan ya, Bu Husna. Ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Nah, dari pengetahuan itu pasti dia mampu ya, siswa itu mampu membedakan dan menggunakan fungsi. Terus menyusun teks itu juga termasuk pengetahuan. Nah, untuk keterampilan itu mempresentasikan itu termasuk keterampilan menganalisa. Lalu yang terakhir adalah sikap. Ada 3 sikap yang mau saya lakukan di kelas itu adalah yang pertama mandiri, kreatif dan ada
4 ya, mandiri, kreatif, berpikir kritis, dan yang terakhir pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, jadi area pengembangan yang Miss ingin lakukan di pengetahuan itu peserta didik mampu membedakan Betul. teks yang Betul. kebahasaan sebab akibat. Iya, betul. Lalu untuk keterampilannya siswa mampu mempresentasikan hasil dari analisisnya. Betul. Dan karakter dan sikap itu ada mandiri, kreatif, berpikir kritis, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, Kan betul begitu, Miss? betul, betul, Oke. betul, Bu Husna. Nah, untuk mencapai tujuan dan area pengembangan tadi, strategi apa nih Miss yang Miss sudah siapkan gitu? Apa modelnya, apa metode? Jelasin deh Miss kenapa Oh ya, gitu oke. memakai strategi begitu. Siap. Oke, untuk pembelajarannya sendiri, karena memang di kelas kita kan memang berbeda-beda ya, kemampuannya, gaya belajarnya, otomatis pasti pembelajarannya berdiferensiasi. Lalu model yang saya pakai itu project based learning. Kenapa? Karena memang saya ingin anak-anak itu bisa membuat menganalisa, memberikan alasan, karena memang ini kan untuk pengetahuan sehari-hari ya, untuk dilakukan sehari-hari. Lalu yang terakhir metode yang saya pakai itu diskusi, penugasan, dan presentasi. Jadi memang kita ada 2 kali pertemuan untuk kawasan IVEC ini. Yang kemarin kita anak-anak sudah berdiskusi, lalu saya sudah memberikan penugasan. Jadi besok mereka tinggal mempresentasikan. Jadi ada satu kelompok yang nanti akan presentasi. Oke. Jadi strateginya itu pembelajaran diferensiasi ya Miss ya. Betul. Dengan modelnya project based learning, metodenya ada diskusi, penugasan, presentasi. Sangat beragam ya Miss ya. Ya, betul. Nah, tadi Miss juga menjelaskan bahwa dalam pembelajaran diferensiasi nanti siswa sudah akan ada maksudnya sudah ada kelompok-kelompok yang akan presentasi berarti ya Miss ya. Betul. Oke. Lalu medianya apa aja Miss yang mau dipakai? Kenapa Miss pakai media tersebut? Ya. Gitu? Untuk media karena ini berdiferensiasi ya, Bu Husna, pasti banyak anak-anak yang juga punya gaya belajar yang berbeda. Makanya medianya juga banyak yang saya gunakan, seperti udah pasti ada teks sebab akibatnya dalam bentuk PPT, terus ada LKPD yang sudah saya share di Google Site. Nah, Google Site ini sudah saya share ke anak-anak dari awal tahun ajaran, jadi mereka sudah tahu nih mau belajar apa nih untuk besok ya. Lalu ada video di dalam Google Site juga saya input video, dari pembelajarannya juga nanti ada video. Yang pasti ada laptop dan proyektor, karena kalau nggak ada laptop dan proyektor nggak bisa ya presentasi ya Bu Husna ya. Oke, baik. Medianya sangat beragam. Tadi yang menarik di media itu Miss sudah menggunakan Google Site. Betul. Ya. Jadi Miss memberikan bahan atau tugas melalui Google Site gitu ya Miss. Betul. Di dalam Google Site itu ada penugasan apa Miss biasanya Miss? Di situ mereka bisa mengerjakan tugas mandiri. Ya, jadi di awal tahun ajaran saya sudah kasih nih, udah share Google Site-nya berupa materi yang akan dipelajari selama 1 semester. Iya, jadi mereka akan tahu nih mau selama 1 semester ini mau belajar apa sih gitu. Jadi sebelum memasuki diskusi itu mereka sudah bisa melakukan tugas mandiri dulu di rumah. Oke, jadi sebelum masuk mereka udah explore duluan ya Miss ya? Sudah explore. Jadi materinya sudah ada semua, jadi mereka sudah mempelajarinya terlebih dahulu di rumah, terus mereka berdiskusi juga, lalu mereka bikin presentasinya. Oke, menarik sekali. Nah, di antara standar proses pembelajaran yang sebagai guru ya Miss ya, yang Miss miliki, bagian mana nih menurut Miss yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan? Untuk yang ditingkatkan atau dikembangkan dari pembelajaran saya ya? Oke, karena memang mereka itu berbeda-beda ya, Bu Husna. Pasti ada yang terlambat, yang cepat ada, yang lambat ada, yang memang slow learning atau mungkin malah memiliki kebutuhan khusus kan. Jadi
kemungkinan saya harus membuat penugasan yang berbeda kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Jadi kita tetap harus memfasilitasinya walaupun standarnya pencapaiannya kan pasti berbeda, kan gitu. Oke, bagaimana nih Miss? Miss bisa tahu kalau siswa mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Ya, iya, iya. Oke. Jadi sebelum pembelajaran dimulai di awal tahun biasanya saya sudah melakukan asesmen diagnostis terlebih dahulu ya Bu. Jadi untuk mengetahui nih gaya belajar anaknya seperti apa, background pendidikannya seperti apa sebelumnya gitu. Lalu di setiap materi juga kita buatkan asesmen awal ya, pretest ya. Itu sudah ada, lalu kita baru tahu tuh oh ternyata ada beberapa siswa yang sudah mengerti, yang memang butuh didampingi, atau yang memang benar-benar bisa bersama-sama dengan temannya, peer teaching. Nah, itu juga ada. Jadi dari awal sudah dibuatkan pre-assessment-nya. Berarti di awal pembelajaran ada kata Miss, ada asesmen kayak tes diagnostik ya Miss ya? Berarti non kognitif atau kognitif Miss? Ya itu yang non kognitif ada, yang kognitif juga ada. Oke. Kalau yang non kognitif Miss biasa pakai apa? Kemarin tuh kita coba pakai Kuiper ya. Pakai Kuiper. Udah kelihatan ya Miss hasilnya? Iya, langsung karena kan kayaknya di internet banyak ya, kita bisa pakai situ. Tapi banyak juga sih aplikasi yang bisa pakai kalau kita memang mau buat sendiri juga bisa. Kalau kemarin saya pakai yang sudah ada saja gitu. Pakai Kuiper. Oke. Nah, Miss, bisa jelasin indikator keberhasilan dari proses pembelajaran yang Miss lakukan? Indikatornya sudah pasti mereka mampu ya tadi kan kemampuan tadi pengetahuannya mereka jadi mampu melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari itu udah pasti ya. Terus mereka bisa menyusun, mereka juga mempresentasikan, itu indikator yang pasti terlihat kan. Nah, dari berarti anak-anak memahami konsepnya di kehidupan sehari-hari ya Miss ya? Ya betul. Tadi disesuaikan nggak Miss dengan hasil asesmen di awal? Oh ya, pasti ya. Karena kan ada anak-anak yang memang tadi tuh ada yang fast, ada yang middle, ada yang slow ya gitu kan. Jadi ada yang inklusi, yang inklusi juga. Jadi kan terlihat nih anak-anak yang sudah fast berarti mereka bisa kan jadi peer teaching teman-temannya gitu. Nah, pengelompokan itu pun saya lakukan dari situ Bu Husna. Jadi pilot dalam kelompok itu untuk yang fast learner sudah saya kelompokkan dari awal. Oke. Jadi mereka akan jadikan jadi tutor peer teaching mereka. Jadi tutor sebayanya dan mereka yang mampu ngejelasin nih, memberikan penjelasan di presentasinya gitu. Jadi setiap kelompok nanti memiliki pilotnya masing-masing yang itu dari asesmen tersebut yang sudah saya buat dari awal. Oke, jadi yang anak-anak yang high learning itu punya tanggung jawab atau punya tugas gitu. Betul. Sebagai tutor mungkin ya, tutor sebaya. Nah, itu sebagai pengayaan sebenarnya Bu Husna. Iya, jadi lihat nih anak-anak yang memiliki kemampuan yang lebih dari teman-teman yang lain, langsung kita dapat berikan pengayaan dalam bentuk tutor sebaya. Oke. Nah, agar tadi pembelajaran Miss kan, kalau sekarang kan anak-anak kita harus happy ya Miss ya? Ya betul. Nah, gimana nih cara Miss supaya proses pembelajaran tadi menyenangkan dan dikatakan berhasil sesuai dengan indikator yang Miss yang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam tadi Miss? Betul. Udah pasti ya tadi dari media yang kita pakai gitu ya, dari media pembelajaran yang berbeda-beda, metode pembelajaran yang berbeda-beda itu kan untuk memfasilitasi ya keberagaman kemampuan siswa yang ada di kelas kita gitu ya. Jadi saya akan jelaskan sekali lagi ya Ibu Husna tentang bagaimana caranya supaya di kelas saya menyenangkan. Tadi karena metode dan media yang saya gunakan itu berbeda-beda ya, diharapkan itu bisa dilaksanakan semua di dalam kelas supaya kelas itu menyenangkan. Seperti contohnya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tadi, terus langsung
saya juga mengintegrasikannya tuh dengan PSE ya. Jadi untuk emosionalnya. Nah, itu salah satunya saya pakai teknik stop ya. Ya, kalau di guru penggerak ada kan nih ya. Kita bisa pakai ini nanti Bu Husna di dalam kelas. Supaya kita tahu nih siswa ini sudah bisa siap nggak ya untuk pembelajaran itu dimulai gitu. Apakah mereka sudah mindfulness tuh di dalam kelas, sudah benar-benar ada di dalam kelas. Jadi salah satunya yang akan saya lakukan dalam kelas. Oke, jadi pembelajaran diferensiasi tadi Miss udah pakai media beragam, konten yang beragam, ya Miss ya. Betul. Terus dan diintegrasikan dengan PSE. Betul. PSE yang Miss gunakan adalah teknik stop. Itu kapan Miss lakukan itu, di awal kah atau sebaiknya di awal kah? Atau di tengah atau gimana Miss? Kalau untuk stop biasanya saya lakukan di awal ya, karena itu kan memang untuk anak-anak berpusat ke situasi, ke suasana dalam kelas. Jadi supaya mereka benar-benar pusatnya di dalam kelas. Jadi menarik lagi supaya mereka tuh fokus gitu. Fokus. Oke. Nah, tapi bisa juga stop ini dilakukan di pertengahan ketika anak-anak tuh kurang, udah mulai pusatnya, fokusnya udah mulai pecah. Nah, kita bisa lagi tuh lakukan walaupun nggak panjang, paling hanya 1 atau 2 menit itu bisa juga. Iya, jadi teknik stop ini sebenarnya fungsinya, tujuannya kan untuk mereka berpusat ya, memfokuskan diri ke tempat mereka ada gitu kan. Begitu Bu Husna. Jadi teknik stop ya. Nah, siapa aja nih Miss yang Miss perlukan untuk mendukung keberhasilan dari proses pembelajaran yang akan Miss lakukan gitu? Ya, yang pasti dari kepala sekolah ya Bu Husna, kan memang dukungan itu perlu sekali ya, dimotivasi, difasilitasi, dan alhamdulillah sekolah kita fasilitasnya lengkap ya. Semua proyektor ada, laptop ada, semuanya ada ya, jadi nggak ada masalah alhamdulillah. Yang pasti yang selanjutnya tuh ada rekan sejawat ya. Kenapa? Karena itu kita suka berdiskusi, berbagi praktek baik. Mungkin ada satu pembelajaran yang kurang maksimal di dalam kelas, kita bisa berbagi sesama rekan sejawat gitu. Kayak Bu Husna saya juga sering tanya Bu Husna atau dengan rekan-rekan sejawat yang lain kan. Jadi untuk memaksimalkan hasil pembelajarannya, otomatis rekan sejawat itu pasti dibutuhkan ya. Yang paling penting dari semua hal itu ya pasti siswanya, ya kan? Karena gimana siswanya, kita tahu kalau hasil pembelajarannya baik, kalau siswanya aja ditanya kamu ngerti nggak, enggak ya, berarti nggak mendukung dong gitu kan. Jadi bagaimanapun juga tetap seperti yang kita pelajari kan, harus berpihak pada siswa ya. Nah, siswa tuh menjadi penentu hasil pembelajaran itu baik atau tidak gitu. Berarti siswa itu harus paham ya. Betul. Pahamnya itu sebagai pelajar dan punya motivasi intrinsik gitu ya Miss ya. Iya, benar. Jadi caranya Miss pakai dengan diferensiasi dan PSE supaya mereka bisa fokus. Nah, kapan nih kita akan melakukan observasi? Ya. Insya Allah kan besok ya. Besok saya ada di kelas 11 2 ya. Ya, mungkin nanti Bu Husna bisa hadir ya di kelas supaya bisa melihat nih pembelajaran saya di kelas seberapa persentasenya gitu. Pelaksanaannya. Berarti besok ya Miss ya. Jam berapa tadi Miss? Jam terakhir ya, jam 9.10 ya. Jam 13.40 ya kira-kira ya. Iya, kira-kira ya. Oke, baik. Nah, jadi nanti saya akan datang di kelas Miss 11.2 di jam 13.40. Di sana saya akan mengamati proses pembelajaran yang Miss lakukan, dan saya akan mencatat apa-apa saja yang terjadi yang saya dapatkan sesuai dengan kompetensi yang ingin Miss tingkatkan tadi. Lalu setelah observasi kan hari Rabu. Nah, selanjutnya kita ada pasca observasi. Ya, kita akan berbincang lagi, bercakap lagi. Jadi saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya dan kita sama-sama akan mendiskusikan dan menganalisis hasilnya tersebut. Kira-kira kapan Miss bisa ya? Tergantung jadwal ya Bu ya. Jadwal. Saya menunggu jadwal dari Bu Husna kalau begitu. Kalau begitu Jumat bisa Bu.
Jumat ya? Jumat kan kita kosong ya? Ya ya. Jumat kita kosong habis sholat Jumat. Boleh, boleh. Oke, berarti sekitar jam 1 gitu ya, Bu ya? Boleh, boleh. Oke. Oke, nah pada saat pasca observasi kita akan ditemani nih oleh PP saya, Ibu Endah Wijayanti dari SMA 77 ya Bu ya. Kita akan diamati oleh beliau. Nah, pada hari Jumat, maaf, tanggal 14, sorry, tanggal 14. Jumat depan berarti ya? 14 Februari. Oke ya. Nah, sebelum kita menutupi pembicaraan kita nih Miss tentang hari ini, tentang apa saja yang kita bicarakan pada pra-observasi, Ya. bisa Miss simpulkan Miss? Ya. Ya. Oke, berarti kesimpulannya di pra observasi kita hari ini, saya tadi sudah menjelaskan tentang tujuannya untuk supaya siswa mampu membedakan, terus menyusun teks, lalu mempresentasikan. Lalu di area pengembangannya ada 3, ada pengetahuan, ada keterampilan, dan terakhir ada sikap. Lalu strategi yang sudah saya siapkan itu ada pembelajaran diferensiasi dan PSE dengan teknik STOP ya. Lalu model pembelajarannya project based learning, metodenya ada penugasan, diskusi dan presentasi. Kompetensi yang saya tingkatkan itu mungkin saya akan berusaha menjadi fasilitator di kelas ya. Jadi pembelajaran yang akan nanti dilakukan adalah peer teaching ya. Jadi nanti ada tutor sebaya dari siswa. Lalu indikator yang akan dicapai, saya ingin semua siswa itu mampu memahami konsep yang sudah saya ajarkan. Lalu mereka juga bisa menikmati prosesnya, lalu sesuai dengan gaya belajarnya dan kecepatannya masing-masing. Insya Allah nanti observasi di besok ya, tanggal 31 Januari, lalu ada paskanya bersama PPI Bu. Oke. Baik Miss Nur, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa pada hari observasi ya Miss ya. Iya. Semoga kegiatan pembelajaran yang Miss lakukan menjadi menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa kita. Insya Allah. Terima kasih Bu Husna. Baik, demikian percakapan pra observasi kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.